Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ella Komala, bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Pancasila, Kecamatan Lemang, Kabupaten Bandung Barat. Bersama ini, izin saya akan menyampaikan best practice yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Sumber daya manusia yang merupakan warga sekolah di SD Negeri Pancasila menunjukkan keberagaman. Dilihat dari agama, bahasa, budaya, adat, serta suku yang ada di SD Negeri Pancasila, baik guru, siswa, orang tua, sangat beragam. Segera dimulai. Masing-masing memimpin pasukan. Assalamualaikum Bu Dea. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Ibu lihat Bu Dea tidak ikut istirahat. Ada apa? Sakit tidak? Enggak Ibu, alhamdulillah saya baik-baik aja. Nah iya, saya itu tidak istirahat karena telah membimbing dan berkomunikasi dengan salah satu murid yang di kelas Bu. Oh, ada apa? Itu murid Bu Dea. Iya, jadi selama pembelajaran itu selalu ngeluh. Nggak kelihatan ketika saya sedang menulis atau menuliskan soal di papan tulis Ibu gitu. Tidak konsentrasi berarti Iya, ya dalam kurang belajarnya. konsentrasi dalam belajarnya gitu. Apa yang sudah dilakukan Bu Dea? Ya, saya telah mengkomunikasikan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut itu dalam penglihatannya itu sepertinya kurang jelas. Maka dari itu saya telah memberi saran kepada orang tua untuk memeriksakan matanya ke dokter. Ya. Kemudian saya sudah mengatur pola duduk anak tersebut supaya terpengaruh juga dari cahaya yang telah masuk Ibu. Oke, berarti ada keluhan di penglihatan sehingga memengaruhi kepada konsentrasi belajarnya. Iya, betul Kalau Ibu. gitu terima kasih itu. Bu Dea ya. Baiklah. Kami Ibu. Mengejutkan bagi saya sebagai kepala sekolah karena melihat rapor pendidikan SD Negeri Pancasila menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan indikator paling utama yang harus dibenahi pada tahun ini. Baiklah Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil observasi dan diskusi inquiry kita, maka saya memberikan tantangan kepada Bapak dan Ibu agar mengimplementasikan pembelajaran mendalam melalui pendekatan STEM pada muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Nah, mengapa? Karena kita sekarang berada di wilayah Observatorium Bosya, di mana kita sekarang sudah bermitra dengan Bosya. Siap Bapak dan Ibu menjadi Siap Bapak dan Ibu menjadi duta polusi cahaya? Siap. Udah ada modulnya. Lampirannya di sini udah komplit. Ada materi. Kita duduknya satu kelas satu per tingkat. Iya, satu level. Nah, ini LKPD. Dan ini soal pelajaran. Kita tampilkan lagi ya. Oh, soft copy ya. Soft copy, tapi juga bisa. Ada yang memang ke bawah, tapi ternyata yang atasnya juga tidak dilindungi, sehingga cahayanya tetap saja keluar ke atas gitu ya. Itu kemudian ada juga yang namanya tudung datar. Jadi memang merumahi si lampunya, tapi bentuknya tidak cukup ke bawah begitu. Misalkan bentuknya kira-kira seperti ini, atau seperti ini. Nah, ini biasanya kita kenali dengan lampu itu masih nongol gitu ya, kelihatan begitu, dilihat dari luar, itu lampunya, badan lampunya masih kelihatan. Ini yang kita kenal sebagai tudung datar.
Kemudian ada juga tudung transparan. Ini yang cantik-cantik biasanya nih kita temui biasanya di taman. Ya, jadi memang cahayanya menjadi terpendar begitu ya, bagus begitu ya, dilihat estetik juga, tapi secara tidak sadar cahayanya itu mengarah ke segala arah. Jadi sebetulnya sama saja begitu, dia berkontribusi terhadap polusi cahaya. Hanya saja dia lebih memendarkan atau lebih menghaluskan si sinar cahayanya. Kalaupun orang menggunakan lampu dengan tingkatan watt yang besar, tetap saja juga ini memberikan efek tadi sky glow atau silau begitu ya. Ini juga yang tidak baik gitu. Nah, kemudian ada yang namanya tudung tertutup atau bahasa Inggrisnya biasanya fully shielded gitu ya. Jadi atau tadi ya, dia menutupi, memang tidak hanya dia mengarahkan cahayanya ke bawah, tapi dia menutupi seluruh badan lampunya gitu. Jadi biasanya lampunya nggak akan kelihatan. Nah, lampu juga, memilih lampu juga menjadi sebetulnya menjadi salah satu kunci dari bagaimana kita mengkontrol pencahayaan. Ini contoh lampu yang banyak ditemui juga, tapi kadang juga ada yang bentuknya spiral ya, atau yang bentuknya tabung terus panjang. Bisa saja nih pakai fully shielded seperti ini, tapi ternyata lampunya sepanjang ini, itu juga tidak akan efektif begitu ya. Jadi kombinasi antara pemilihan lampu dan tudung lampu itu sebetulnya memberikan optimalisasi tentang pengontrolan cahaya. Nah, jadi tadi kita bisa saja, Bapak dan Ibu bisa membawa beberapa jenis tudung lampu yang seperti ini. Kalaupun tidak, bisa menggunakan media gambar ataupun video yang bisa diperlihatkan berbagai macam bentuk begitu. Tadi kalau gambar, mengambil gambar dari contoh di lingkungan yang terdekat itu mungkin akan lebih baik begitu ya. Jadi anak-anak, oh ini di Jalan 5, oh ini nih di ayam bakar kaki 5 nih, pakainya yang seperti ini. Anak-anak mungkin langsung bisa mengenali begitu ya, ada di mana bentuk-bentuk tudung. Pola-pola yang secara internasional diakui gitu. Jadi sebagai contoh seperti di sini. Ini terlalu terang. Oh, iya. Jadi mungkin ini untuk lihat cahaya dari lampunya disimulasi nanti tidak menyebar kemana-mana, biar bisa fokus untuk memproyeksikan kasih bintang itu. sepertinya karena kurang gelap, jadi Tudung lampunya pelangi nih. buatan. Yang buatan apa yang termasuk cahaya buatan? Ini aja. Karena pembiasaan juga percuma yang nggak ditemenin. Ya iya, yang umurnya berarti pembelajaran polusi cahaya dengan STEM sungguh sangat menyenangkan. Keren. Best practice yang Bu Ella sangat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum. Selamat pagi cantik. Ibu ingin bertanya, ketika kamu belajar tentang polusi cahaya, apakah senang atau tidak? Bagaimana pendapatmu? Senang karena kita mendapatkan ilmu baru yang bisa kita ceritakan ke orang lain. Terus seru, bisa kerja bareng sama teman-teman. Oh, berkelompok ya waktu itu. Apakah di rumah ada manfaatnya? Ada kegunaannya belajar dengan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup tentang polusi cahaya? Ya, apa yang sudah kamu lakukan? Membuat apa di rumah? Kita bisa mematikan lampu saat tidak digunakan agar listrik tidak habis dan Hemat ya? ya hemat. Kemudian membuat apa yang untuk penutup Lampu agar polusi cahaya tidak kemana-mana. ya, namanya tudung. Tudung. Observatorium Bosca SD Negeri Pancasila Insight.